Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 14 September 2021, Pesta Salib Suci. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudari yang terkasih, doa-doa harian kita selalu ditandai dengan tanda salib. Pertanyaan bagi kita masing-masing, tanda ini membawa pesan atau makna apa bagi doa kita? Bagaimana pesan tanda rohani ini memperkuat dan memperdalam hubungan personal kita dengan Allah dalam perjalanan hidup ini? Nah, warta Injil hari ini menegaskan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, salib menjadi salib suci sebab di sanalah putra manusia ditinggikan. Pada salib Tuhan wafat. Santo Paulus memberikan kesaksian, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pesan makna salib suci bukan pada kejadian kematian, tetapi pada pemuliaan oleh Allah. Melalui Tuhan yang wafat di atas kayu salib, Allah menebus dosa manusia. Kesucian atau kekudusan manusia dikembalikan dan dipulihkan. Manusia memperoleh hidup baru. Inilah puncak kasih Allah kepada kita manusia. Maka, saudara-saudari yang terkasih, kisah Yesus wafat di salib bukanlah kejadian biasa perjalanan manusia, melainkan pernyataan misteri kasih Allah yang membawa kehidupan kekal bagi kita manusia. Undangan perutusan bagi setiap orang yang percaya menerjemahkan kasih Allah yang begitu besar ini melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan konkret harian kita. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Karena itu hidup manusia sangat berarti bagi Allah. Itulah anugerah yang terbesar bagi manusia. Melalui salibnya, Yesus menyatakan cinta Allah kepada dunia bagi keselamatan manusia. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan cintanya dan kasih-Nya yang besar. Bukan cuman besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat mengasihi kita dengan begitu besar. Apalah artinya kita sebagai manusia dibandingkan dengan Dia yang maha segalanya itu. Pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saat berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Akibat dari kejahatan mereka itu datanglah ular-ular berbisa dan mematuki mereka. Maka Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular
dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa putra manusia yang akan ditinggikan di salib. Barang siapa percaya dan memandangnya akan diselamatkan. Menurut Injil Yohanes, peristiwa penyaliban dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia terkadang atau seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya kepada kita dengan berulang kali jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama, ke dalam kebiasaan yang sama. Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi semoga kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Semoga kita juga berusaha untuk mengasihi Dia. Dan semoga kita juga selalu berusaha untuk membagikan kasih-Nya itu kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku selalu mengucap terima kasih dan bersyukur bahwasanya Engkau telah sudi wafat di kayu salib hina sebagai tanda kasih-Mu padaku. Kasih-Mu sungguh besar dan mulia. Kasih-Mu telah menebus dosa-dosaku. Aku akan terus berusaha untuk hidup memanggul salibku demi kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.